Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apakah itu hukum Taurat? Kebanyakan kita akan menjawab bahwa hukum Taurat terdiri dari 10 hukum yang sudah kita dengar sebagaimana biasanya. Ya benar, hukum Taurat adalah 10 hukum yang tertulis pada 2 loh batu yang diberikan oleh Allah kepada Musa, di mana yang diberikan adalah hukum moral. Jika dijabarkan, maka ada banyak sekali hukum Taurat, bahkan hingga mencapai 613 hukum dengan rincian 218 hukum perintah dan 365 hukum larangan. Hukum Taurat terdiri dalam 3 aspek, yaitu 10 hukum moral, yang kedua hukum sipil, di mana contohnya seperti bangsa Israel yang mengatur tata cara hidup orang Yahudi seperti hak mereka atas tanah warisan nenek moyangnya, dan yang kedua bagaimana perlakuan jika ada orang yang mencuri dan lain sebagainya, dan yang ketiga adalah hukum upacara dan hukum keagamaan yang disebut dengan hukum seremonial yang mengatur tentang tata cara sembahyang kepada Allah, seperti bagaimana mempersembahkan kurban persembahan yang baik dan benar di hadapan Allah. Itulah sekilas tentang hukum Taurat, sehingga jika dibicarakan tentang hukum Taurat dalam perjanjian lama, pada dasarnya semuanya itu mengarah kepada kedatangan Kristus ke dunia ini untuk keselamatan. Taurat adalah kehendak Allah sendiri, dan hal itu memiliki kewenangan yang kekal menuntut manusia harus melakukannya. Maka dari itu keterikatan hukum Taurat dengan manusia dijelaskan oleh Rasul Paulus di ayat 2 seperti ikatan pernikahan yang sekali dipersatukan tidak boleh diceraikan kecuali maut yang memisahkan. Artinya selama kita masih hidup maka kita dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Namun kita harus tetap ingat bahwa bukan hukum Taurat yang menyelamatkan kita, melainkan kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan kita. Mengapa demikian? Karena tak ada satupun manusia yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Yesus datang ke tengah-tengah dunia sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Perlu kita garis bawahi bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat seperti yang Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 hingga ayat 19. Kalau kita hanya membaca secara sekilas di dalam kitab Efesus 2 ayat 15 bahwa Yesus meniadakan hukum Taurat, kalimat ini tidak boleh kita telan secara mentah-mentah. Karena kalau kita pahami secara demikian, maka 10 hukum moral juga telah dibatalkan. Yang dihapuskan Yesus adalah hukum sipil dan hukum seremonial, karena itu merupakan undang-undang bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku yang terkasih,
setiap ibadah minggu tentu kita mendengar liturgos membacakan hukum Taurat bagi kita. Tujuannya adalah mengingatkan apakah dalam aktivitas sepanjang satu minggu kita sudah melakukan hukum Taurat itu dengan baik. Maka setelah kita menyadari bahwa kita belum sempurna melakukan hukum Taurat itu, maka kita akan minta ampun kepada Tuhan. Dengan demikian saudaraku, apa yang dapat kita petik dari renungan pada hari ini? Fungsi diberikannya hukum Taurat adalah membantu kita untuk mengendalikan tak terbendungnya kekuatan dosa dan menjaga tatanan di dunia ini. Selain itu, hukum Taurat menjadi cermin yang menunjukkan perbuatan dosa yang tak boleh kita perbuat. Sehingga hukum Taurat adalah pagar bagi kita. Hukum Taurat tidak akan berarti sama sekali di hidup kita jika kita memandang hukum Taurat hanya sebagai peraturan dalam agama. Namun yang terpenting adalah bagaimana hidup kita dalam menghayati hukum Taurat dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita mampu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Seperti yang tertera di dalam BMHKBP nomor 829. Dikatakan di sana, hukum yang baharu kuberikan padamu, mengasihi sesamamu seperti dirimu, seperti perbuatanku mengasihi kamu, dan seterusnya. Itulah tanda bahwa Yesus datang ke dunia untuk memperbaharui dan menyempurnakan hukum Taurat. Diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan hukum Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau telah menggenapi hukum Taurat supaya kami tetap senantiasa dapat mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi diri-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami agar kami senantiasa mampu untuk melakukan hukum Tuhan, agar melalui hukum yang Engkau berikan kami memiliki batas-batas supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan, aktivitas, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau sendiri yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.